Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya aku ucapin terima kasih karena kalian udah mampir ke channel aku lagi. Untuk malam ini aku akan membawakan beberapa teka-teki yang tentunya pasti sangat seru dan menegangkan. Mungkin kalian mengiranya teka-teki ini akan sama seperti teka-teki biasanya, tapi kali ini teka-teki yang aku bawakan lebih ke bertemakan misteri dan horor. Nah, mungkin aku sama kalian sama-sama suka horor tapi juga sebenarnya takut. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut membacakan teka-tekinya, please bantu aku support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel aku, oke? Oke, untuk teka-teki yang pertama, dengerin ya. Beberapa hari yang lalu, aku diajak temanku untuk makan malam di rumahnya. Hal yang menurutku aneh adalah baru-baru ini ia terlibat sebuah ajaran agama yang aneh. Sesampainya aku di sana, dia menyuguhiku dengan berbagai macam daging. Tetapi, ia tidak memberitahuku daging apa itu. Itu membuatku sedikit ragu. Aku mengira bahwa daging itu adalah daging manusia. Tetapi setelah aku memakannya, aku langsung menyadari bahwa daging itu bukanlah daging manusia. What? Menurut kalian, apakah jawabannya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut yang teka-teki nomor 2. Pada suatu malam, istriku diserang seorang perampok ketika aku sedang perjalanan pulang sehabis lelah bekerja. Istriku menusuk perampok tersebut dengan pisau dan membunuhnya. Setelah menyelidiki kasus penusukan tersebut, polisi menyatakan bahwa itu adalah perlindungan diri yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ketika aku akan menjemputnya dari kantor polisi, dia mengatakan, ketika aku mendengar bel pintu, kupikir itu adalah kamu. Tetapi ternyata adalah perampok bertopeng yang langsung masuk segera setelah aku membuka pintu. Sambil memeluknya dengan erat, aku mengatakan, kau pasti sangat ketakutan. Paling tidak, sekarang kau aman. Hah? Kalian tahu apa yang dimaksud? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Beberapa hari yang lalu, pacarku mengirimkanku email dengan sebuah video sebagai lampirannya. Ketika aku menonton video tersebut, aku dibuat takut. Video tersebut menayangkan bagaimana pacarku melakukan bunuh diri. Diawali dengan dia mengikat tali di sekitar lehernya dan melompat dari kursi. Mengapa pacarku mengirim sesuatu yang aneh seperti itu? Upacara pemakamannya diselenggarakan besok, tetapi karena alasan tertentu aku tidak mau hadir. Tapi aku sangat menyesali kepergiannya. Apakah dia sebagai pembunuhnya? Apa jawaban kalian? Tulis di kolom komentar ya. Teka-teki yang keempat. Aku telah bebas dari penjara minggu lalu. Sebelumnya, aku telah membunuh 4 orang, dan aku juga telah menyesali perbuatanku. Alasan mereka membebaskanku adalah karena mereka mengatakan bahwa aku telah sembuh. Ayah dan ibuku tidak bekerja. Mereka menghabiskan waktunya duduk di ruang keluarga di rumah. Kakak perempuanku berdiam diri di kamarnya sambil mendengarkan radio. Dia sudah berhenti kuliah. Sebelum aku masuk penjara, aku selalu bermain bersama adik laki-lakiku setiap waktu. Sekarang ia hanya tidur di depan televisi. Tak seorang pun dalam keluargaku bicara kepadaku. Aku merasa kesepian. Aku harus membuat makanan sendiri dan mulai mencari pekerjaan. Bentar. Dia membunuh 4 orang. Ayah, ibu, kakak, dan adik laki-lakinya. Apakah kalian sependapat dengan aku? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, next.
Teka-teki yang kelima. Belajar untuk menjadi seorang dokter benar-benar memerlukan kerja keras. Tetapi aku mendapatkan nilai sempurna pada tes otopsi pada hari Jumat lalu. Tetapi semua itu berkat bantuan dari teman sekamar saya. Aku berharap dapat berterima kasih kepadanya, tetapi dia sudah tidak bersama kami lagi. Rip Jacob, oh my god. Aku tahu jawabannya ini. Hati-hati ya kameramen. Siapa tahu kamu akan aku bunuh juga. Oke, next. Oke, next. Teka-teki yang keenam. Ini lumayan panjang, jadi dengerin ya. Akhir-akhir ini aku mendapati bahwa anakku memiliki kemampuan aneh. Ia memiliki kebiasaan mengacungkan jarinya pada wajah seseorang sewaktu-waktu. Suamiku dan aku menyadari bahwa jika anakku mengacungkan jarinya pada wajah seseorang seperti itu, berarti orang tersebut akan meninggal 3 hari kemudian. Tahun lalu ia mengacungkan jarinya kepada kakeknya. Dan pada 3 hari kemudian, kakeknya meninggal karena serangan jantung. Beberapa bulan yang lalu, dia mengacungkan jarinya pada artis terkenal yang ada di majalah. 3 hari kemudian, artis tersebut meninggal dalam kecelakaan mobil. Hari ini, ketika aku akan menyalakan televisi, anakku mengacungkan jarinya tepat ke arah layar. Ketika aku nyalakan televisinya, terlihat di layar bahwa presiden sedang menyampaikan pidatonya. Aku tidak percaya bahwa presiden akan meninggal pada 3 hari ke depan. Tetapi, prediksi anakku memang tidak pernah meleset. Mengacungkan jarinya ke arah televisi. Bentar. Hari ini ketika aku akan menyalakan televisi, anakku mengacungkan jarinya tepat ke arah layar. Hari ini ketika aku akan menyalakan televisi. Akan menyalakan televisi, otomatis televisinya masih mati. Jadi, kalau dia mengacungkan, oh my god. Kalian tahu kan siapa yang akan meninggal 3 hari yang akan datang? Oke, tulis di kolom komentar. Oke, teka-teki yang terakhir ya. Pada suatu malam, aku diajak oleh kedua temanku untuk berburu hantu di sebuah rumah tua, di mana dulunya pernah terjadi pembunuhan. Aku dengar si pembunuh menjagal orang-orang di sini. Kata salah satu temanku, pasti arwah mereka benar-benar marah. Ya, aku dengar ini adalah pembantaian massal, sahut temanku yang lain. Rupanya, si pembunuh mencongkel mata sang suami dan membacok sang istri dengan pisau yang besar. Kemudian dia mencekik anak-anaknya hingga tewas. Apakah kalian benar-benar serius? Tanyaku. Atau kalian hanya menakut-nakuti aku aja? Kalian tahu betapa takutnya aku terhadap hantu. Pintu depan pun kami buka. Kami berjalan sambil berpegangan tangan, karena di dalam sana gelap total dan kami hanya berbekal satu lampu senter. Kami menelusuri ruang tamu dan dapur. Kemudian turun ke ruang bawah tanah, di mana pembunuhan keji tersebut terjadi. Kami masih bisa melihat dengan jelas darah bercipratan di tembok. Tempat ini memang benar-benar mengerikan, tapi kami tidak melihat satupun kejanggalan atau sesuatu yang aneh. Pada saat keluar dari ruang bawah tanah, aku bertanya kepada temanku. Aku tidak melihat satupun hal yang aneh. Bagaimana dengan kalian? Aku tidak. Aku juga tidak. Aku tidak melihat apapun. Jadi, memang benar-benar tidak ada hantu. Aku merasa lega. Benar. Di awal dia bilang, pada suatu malam aku diajak oleh kedua temanku. 2 berarti ketiga sama dia. Terus lihat percakapan yang terakhir.
Aku tidak melihat satupun hal yang aneh. Bagaimana dengan kalian? Harusnya 2 dong yang jawab. Aku tidak. 1. Aku juga tidak. 2. Aku juga tidak melihat apapun. What? Apa jawaban kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi teka-teki misterius dari aku. Kurang lebih ada 7. Dan dari beberapa teka-teki itu, mana yang paling kalian suka? Tulis di kolom komentar dan kenapa. Dan jangan lupa tulis jawaban kalian, oke? Aku akan membahas jawaban-jawaban dari teka-teki ini di video selanjutnya. Jadi, tunggu aku kembali ya. Jadi sementara itu dulu teka-teki dari aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa support channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.